Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya mau bahas tentang pengalaman saya menerima anak kos yang membawa hewan atau binatang peliharaan ya. Nah, itu efeknya apa aja terhadap kos saya, terhadap lingkungan di sekitarnya, terhadap lingkungan anak kos, tetangga-tetangganya. Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, kosnya itu sekarang pet friendly atau enggak? Maksud pet friendly itu bisa membawa hewan peliharaan gitu ya. Kalau di tempat saya sih terus terang aja boleh bawa hewan peliharaan, cuma hewan peliharaannya itu kayak ikan, kura-kura kayak gitu masih oke ya. Tapi kalau misalnya udah kayak hewan yang bisa lari-lari kemana-mana kayak kelinci, kayak anjing, kayak kucing, itu saya mendingan enggak ya, saya nggak terima gitu. Nah, tapi permasalahannya ada orang atau anak kos yang diem-diem itu nyolong-nyolong ya, dia membawa hewan peliharaannya itu ke dalam kamar. Padahal di tempat kita tuh udah bener-bener strict larangan untuk membawa hewan peliharaan. Nah, pengalaman saya ada orang yang membawa kucing, kebanyakan tuh kucing ya, karena kalau anjing tuh biasanya langsung ketahuan karena suaranya kan berisik, gonggong itu kan berisik. Tapi kalau kucing itu kan ada kucing yang anteng gitu ya, maksudnya dia nggak pernah mengeluarkan suara apapun, jadi kita yang di luar, tetangga-tetangga kosnya itu nggak tahu. Itu efeknya apa ya? Efeknya yang pertama adalah biasanya itu kamar itu jadi kotor ya. Entah itu dari bulu-bulunya, entah dari bau bekas BAB-nya atau buang air kecilnya. Terus juga mungkin ada muntahan atau sisa makanan kucingnya, atau ya pokoknya itu baunya ya. Jadi baunya hewan peliharaan itu kan khas ya. Bau anjing, bau kucing itu kan khas. Jadi meskipun udah dibersihin, dimandiin setiap hari, tapi tetap aja pasti ada bau khas yang keluar gitu. Nah, itu biasanya orang yang sensitif itu akan sangat bisa mengenali gitu ya. Dan bahkan kalau orang yang alergi itu bisa langsung efeknya itu langsung akan kelihatan gitu di badannya gitu. Nah, waktu itu kita nggak ketahuan, mungkin anak kosnya juga nyogok penjaga kosnya supaya diem-diem aja, nggak kasih tahu gitu. Nah, ketahuannya itu adalah pada saat si anak kos itu check out ya. Pas check out itu kok ada tamu baru masuk. Bukan tamu baru ya, calon tamu masuk, survei nggak jadi. Kita kan bingung ya, kenapa kok survei udah banyak orang yang survei ke lokasi tapi nggak jadi. Nah, penasaran saya samperin deh. Kita samperin, ternyata memang baunya itu sangat menyengat. Yang jaga kos saya tanyain, loh ini udah dibersihin belum? Udah, katanya udah berkali-kali, udah dikasih bubuk kopi, dikasih pewangi-pewangi ruangan segala macam, itu katanya masih nggak bisa gitu. Ternyata sumber baunya itu dari kasur. Mungkin si anak kos yang sebelumnya itu tidurnya juga bareng sama si hewan peliharaan ya, jadi akhirnya baunya itu menyerap ke dalam kasur. Itu efek yang pertama, yaitu kamar menjadi kotor, menjadi bau. Nah, waktu itu solusinya gimana ya? Solusinya mau nggak mau kita harus bersihin secara total ya. Jadi waktu itu kasur itu kita cuci. Kalau di Jogja sih murah ya, cuci kasur itu sekitar 350.000 lah. Tapi kalau di kota lain atau Jakarta mungkin bisa 2 kali lipat ya, lebih mungkin ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus, kalau kita mau menerima tamu yang membawa hewan peliharaan, yang pertama kita harus memastikan bahwa ada deposit. Depositnya itu untuk apa? Untuk menghilangkan bau, untuk membersihkan kamar seperti semula lagi supaya nggak ada bau bekas dari hewan peliharaan tersebut. Itu yang pertama ya, bau. Yang kedua, ada kemungkinan adalah furniture atau barang-barang yang di dalam kos itu rusak ya. Entah rusaknya kena digigit-gigit, dikunyah-kunyah, atau rusaknya misalnya dicakar-cakar gitu ya. Nah, itu biasanya kejadian seperti itu. Jadi solusinya deposit untuk mengurangi untuk membersihkan bau, sama deposit untuk mengembalikan seperti semula barang-barang yang rusak. Jadi entah misalnya spray robek, kita belikan lagi spray yang baru, kasur robek kita belikan lagi kasur. Jadi depositnya berapa ya? Depositnya harus banyak ya kalau menurut saya ya. Kalau di bawah 1 juta menurut saya rugi nanti kalau misalnya kita mendapati kasus kerusakan yang cukup parah yang di dalam kamar kita. Nah, itu baru di dalam kamar ya. Baru di dalam kamar efeknya adalah bau dan kotor.
terus rusak. Terus efek yang kedua, yang eksternal ya, yang di luar kamar, itu biasanya pasti ada yang komplain. Ada yang komplain, tetangga komplain berisik lah, misalnya sewaktu-waktu misalnya kucingnya mengeong-ngeong terus, atau misalnya pas lagi dibawa jalan-jalan terus beol atau kencing sembarangan, itu juga menyebabkan bau di lingkungan gitu. Nah, itu juga akan menyebabkan masalah. Jadi kalau kita kosnya itu sebenarnya tidak untuk hewan, tapi ternyata ada satu orang atau dua orang yang membandel dia membawa hewan, itu akan membuat lingkungan ekosistemnya, lingkungan itu menjadi rusak. Jadi tetangga itu pasti komplain, dan dia kan mengharapkan dia kos di situ, itu kan bebas hewan peliharaan, tapi ternyata kok ada yang bawa gitu. Nah, itu mereka akan terganggu, dan mungkin kita akan kehilangan orang-orang yang tidak suka dengan bau binatang itu gara-gara satu atau dua orang yang bawa hewan gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, solusinya gimana kalau yang kedua ini? Yang kedua ini ya kita harus dari awal kita harus bilang, misalnya ya kita mau buka kos-kosan yang pet friendly tadi, yang menerima hewan peliharaan, kita harus kasih tahu di awal gitu. Setiap orang yang mau masuk kita kasih tahu bahwa ini kos kita boleh loh membawa hewan peliharaan. Jadi orang yang nggak suka hewan, otomatis dia akan nggak mau kos di situ. Tapi kalau misalnya orang yang oh ya nggak apa-apa gitu, ya udah, mungkin dia suka hewan meskipun dia nggak punya hewan peliharaan, dia nggak keberatan ya kalau misalnya ada hewan, ya mungkin mereka di situ. Jadi solusinya yang kedua itu peraturan harus jelas di depan. Jadi kalau perlu malah kita buka kos khusus yang pet friendly. Jadi maksudnya khusus untuk terima anak kos yang punya hewan peliharaan. Nah, itu kan komunitasnya juga banyak ya, dan kompetitornya juga sedikit. Jarang banget saya melihat kos-kosan yang menerima hewan peliharaan. Nah, jadi kalau teman-teman buka kos-kosan yang khusus untuk hewan peliharaan, yang bisa membawa hewan peliharaan, mungkin itu bisa menjadi plus point ya buat kos teman-teman ya. Jadi, oke, mungkin biaya perawatan, biaya maintenance-nya mungkin jadi agak sedikit lebih mahal, tapi kita bisa ngecas anak kos itu juga sedikit lebih mahal dengan berbagai macam pertimbangan yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Nah, kalau misalnya komunitas yang pencinta hewan itu sudah tahu bahwa kos kita itu ternyata bisa membawa hewan, ya mungkin dari mulut ke mulut itu akan tersebar, dan akhirnya kos kita mungkin ya bisa dibilang kos kita ada kelebihannya justru. Jadi kelebihan yang tidak tidak dipunyai oleh kos yang lain. Jadi mungkin ya itu mungkin bisa kelebihan ya. Coba mungkin teman-teman gimana kalau kita terima kos khusus anak kos yang bawa hewan, itu gimana ya teman-teman? Coba di kolom komentar coba tulis pengalaman teman-teman gimana. Nah, cuma kalau menurut saya kalau setengah-setengah, aduh gue terima deh yang ada hewannya daripada kosong gitu, itu menurut saya sih nggak rekomendasi ya, nggak recommended gitu maksudnya. Jadi mendingan kalau misalnya iya, terima aja khusus, justru khusus untuk yang membawa hewan, atau yang enggak sama sekali. Karena kalau di tengah-tengah itu menurut saya nanti resikonya, peluang untuk terjadi masalah itu akan lebih besar di belakang. Jadi kita akan terima komplain dari tetangga kiri kanan segala macam, meskipun ya di depan tadi mungkin udah dikasih tahu ini bisa terima hewan loh gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, nanti ternyata di tengah jalan ternyata hewannya banyak yang mengganggu gitu. Wah, itu repot lagi, nanti kita harus ngeluarin orang, harus terima komplain segala macam. Wah, itu jadi bikin pusing kepala gitu. Nah, teman-teman gimana? Teman-teman kosnya pet friendly atau enggak? Boleh terima hewan peliharaan apa enggak? Ayo cerita ya di kolom komentar supaya kita juga bisa saling saling bertukar pikiran dan pengalaman gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.